Puji Tuhan, Tuhan baik. Mari lambaikan tanganmu, shalom. Karena kebaikan kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Tuhan kasih kesempatan kita untuk menikmati hadirat-Nya, menikmati kemurahan-Nya. Sepanjang hidup kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Amin saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Pagi hari ini hanya tentang Engkau. It's all about you Jesus. Kami mau meninggikan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Biarlah penyembahan kami boleh harum sampai kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur. Aku bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, yes. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
harapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulut kami penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Yes, Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kami memuji Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Sepanjang hari penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mulutku penuh pujian kepadamu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, haleluya. Allah pengharapan kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan, yang tak pernah kecewakan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah
syukur kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, sampai selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ini syukur kami Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi
Saya persilakan duduk. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Yesus, punya Allah seperti Engkau yang selalu peduli kepada kami. Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu setia. Terima kasih. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, amin. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu
dan ku tenang di dalam caramu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Jemaat katakan, ku janjimu ajaib. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kasih Bapa. Bapa kami yang ada di surga yang penuh dengan kasih. Pagi ini kami datang dengan hati yang rindu Bapa untuk menyembah Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan dan penghiburan dan pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap nafas yang masih Engkau berikan.
untuk kesempatan berkumpul bersama Engkau sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Kami tahu bukanlah sebuah kebetulan tetapi sebuah rancangan-Mu yang indah. Sucikanlah hati kami ya Bapa, pikiran kami dan jauhkan kami daripada segala gangguan. Buat kami fokus hanya kepada Engkau dan biarlah firman-Mu Bapa bertumbuh di dalam hati kami. Firman ini bukan hanya akan disampaikan nanti, bukan sekedar kata, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menembus hati, mengubahkan hidup dan memperbarui iman kami. Kami arahkan seluruh rangkaian ibadah ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata, bekerja di setiap hati, dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian kembali hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita telah diberkati pagi ini, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Selamat pagi, shalom, silakan duduk. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Perkenalkan saya dengan Abraham Daniel. Terima kasih dari Reward Church yang telah mengundang saya. Nama saya Abraham Daniel, saya punya 1 istri dan 3 anak laki-laki. Tolong jangan terbalik karena saya masih mau pulang ke rumah saya dan tidur dengan nyenyak ya. Ini Cidela bukan sih? Betul ya, saya kadang agak ini sedikit gitu loh. Nanti kalau nggak sungkem sama Cidela nggak enak. Terima kasih dan luar biasa. Buat saudara-saudara tahu, Reward Church adalah one of the best church in Jakarta ya. Saya cuma mau bilang itu bukan karena saya diundang, tetapi kenyataannya gitu. Tadi saya sharing dengan beberapa daripada pelayan tim Reward dan mungkin Cidela juga sudah tahu. Saya kalau ke Jakarta cuma datang ke 2 gereja, saya sudah bilang. Cuma 2 gereja saya datang. Satu gerejanya Pastor Jacqueline, yang satu gerejanya Pastor Dave. Berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi luar biasa. Saya hari ini ditaruh Tuhan untuk karena saya melayani di 3 kali ibadah yang berbeda. Di setiap ibadah saya akan sampaikan tema yang berbeda. Jadi memang saya punya kebiasaan seperti itu. Dan mungkin buat saudara-saudara yang belum kenal saya, saudara-saudara bisa lihat di Mission Impossible ya, film Mission Impossible. Di sana nggak ada saya ya, jadi saudara nggak usah cari. Tapi yang pasti kini saya melayani di satu interdenominasi namanya Blessings Worship di Surabaya. Kami adalah kumpulan daripada beberapa pastor dan juga beberapa tim worship, di mana kami melayani beberapa jemaat sekitar, ya tidak banyak tetapi lumayan. Dan kami sejauh ini kami mempersembahkan apa yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kepada Tuhan. Nah, saya kemarin ada taruh satu slide buat saudara-saudara sekalian untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Boleh ya? Saya dikasih waktu hari ini, kalau nggak salah 5 jam ya khotbahnya ya Pak ya. Ada yang 5 jam, kapan makannya? Ya, mungkin bisa di-share ya slideshow-nya. Oke, saya berikan judulnya adalah berkat itu adalah dibangun dan bukan selalu diberikan. Saya tadi kaget waktu tim worship leader nyanyi lagu tadi ya. Ternyata saya nggak janjian sama worship leader waktu dia nyanyi yang apa? Yang punya cara selalu apa tadi Cidela? Saudara kalau saya nyanyi saudara jangan pulang ya. Yang kau selalu punya cara, itu saya kaget. Kok bisa sama ya sama yang mau saya bawakan gitu loh. Bahwa ternyata apa yang Tuhan taruh di hati itu karena memang tidak akan pernah salah. Ya, jadi Tuhan itu tadi pas saya luar biasa ya. Dan sekali lagi memang saya percaya bahwa tempat ini sungguh diurapi. Amin. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa berkat itu dibangun bukan selalu diberikan. Dan saya mau tanya ke saudara-saudara kenapa saya sampaikan seperti ini. Seringkali kita dalam hidup kita berdoa untuk meminta mukjizat yang sudah jadi. Mukjizat yang sudah kelihatan, betul ya. Mukjizat yang pasti harusnya kelihatan. Dan kadang-kala kita berdoa begini. Mungkin ya. Saya percaya mungkin di tempat ini tidak ada. Tuhan besok saya mau bayar uang sekolah. Atau saya mau bayar uang gedung ya. Biarpun gedung sekolah itu gak pernah pindah-pindah tadi saya cerita. Tapi kita tetap bayar uang gedung. Dan saat kita mau bayar kita tidak tahu harus bayar pakai apa. Dan kita minta kepada Tuhan untuk supaya ada sebuah berkat yang diberikan kepada kita. Dan berkat itu waktu diberikan kepada kita, kita berharap kalau bisa Tuhan hari ini saya berdoa besok udah jadi. Besok sudah ada Tuhan. Dan kerap kali kita berharap seperti itu dan saya percaya Tuhan selalu memberikan hal yang berbeda. Betul? Caranya berbeda gak kadang?
Pasti berbeda. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berpikir bagaimana caranya Tuhan itu membangun sesuatu kepada kita. Next mungkin slide-nya. Kita sama-sama buka firman Tuhan yang gak panjang. Saya gak buka panjang-panjang, yaitu di Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, kepada siapa ini? Kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Apa yang ada di tangannya? Kita tahu itu adalah sebuah tongkat. Tongkat yang untuk memisahkan apa? Kuah bakso. Saudara-saudara masih Kristen kan? Baca Alkitab ya. Memisahkan, ayo semangat, laut. Gitu. Nah, haleluya. Nah, waktu Tuhan bertanya begitu, itu bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan menyadarkan. Pertanyaan daripada Tuhan kepada Musa waktu itu bukan pertanyaan motivasi, tetapi pertanyaan mengingatkan apa yang ada di tangannya. Untuk mengingatkan bahwa apapun yang ada di tangan kita itu bisa jadi berkat. Banyak sekali daripada kita yang kadang seperti ini, aduh saya ini gak tahu ya mau ngelakuin apa. Sehingga akhirnya pertumbuhan iman yang harus adanya setiap hari tidak kita lakukan. Pertumbuhan iman itu kan harus kita lakukan setiap hari. We walk by faith, not by sight, dikatakan kalau dalam bahasa Jawanya, ya kan? Kita jalan berdasarkan iman, tidak berdasarkan pandangan. Saudara-saudara tahu nggak? Saudara-saudara punya gereja Reward Church, itu luar biasa mujizatnya. Luar biasa. Mungkin saya kalau ketemu dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara-saudara, ya mereka mangap aja saya diurapi. Mereka mangap di depan saya diurapi. Ya. Dan hari ini saya akan bercerita bukan saja firman Tuhan tetapi beberapa kesaksian daripada gereja Anda yang luar biasa. Yang mungkin Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak sombong untuk menceritakan. Tetapi itu terjadi. Dan saudara-saudara kita kembali lagi, kenapa Tuhan mengingatkan kepada Musa tongkat? Karena banyak daripada kita yang lupa kadang Tuhan sudah memberikan talenta begitu banyak. Ya, banyak orang yang bilang begini, saya gak perlu kerja, burung aja dipelihara kok. Tapi dia lupa, burung biarpun dipelihara, pagi-pagi terbang cari makan buat anaknya. Dengan talenta yang diberikan Tuhan, dengan alat yang diberikan Tuhan, sayapnya. Betul? Semua ada talenta yang dipakai, tetapi kita lupa. Ya, next slide. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada pertumbuhan iman setiap harinya. Dan pertumbuhan iman ini yang akhirnya kadang-kadang melupakan kita sebagai orang Kristen. Kita hanya datang di hari Minggu, gak enak sama Bapak Gembala, gak enak sama Ibu Gembala. Yang penting ada kewajiban, yang penting saya datang, yang penting saya beribadah. Saya bilang begini. Kadang kepada jemaat yang datang, saya bilang, kamu datang itu nyari siapa sebenarnya? Nyari WL, nyari pendeta, apa nyari Tuhan? Betul ya? Dan saya bisa dengan bangga mau ngomong sama saudara-saudara bahwa Bapak Gembala dan Ibu Gembala Anda adalah orang yang menggunakan hati dalam melayani Tuhan. Karena apa? Saya sudah lihat mujizatnya. Ya, saya sudah melihat mujizatnya. Next slide. Tenang saudara-saudara, kita nggak 5 jam. Coba kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Tangan siapa? Tanganku atasmu, Tuhan bilang. Ya. Beberapa kata yang simple. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Banyak kita yang orang Kristen kadang datang hanya berdoa untuk meminta berkat, untuk mencari mujizat. Kita tahu bagaimana Daud membunuh Goliat. Dengan berapa batu? Berapa batu saudara-saudara? Ayo semangat dong, habis ini saya belikan nasi capcay. Ayo. Berapa batu? Oke, pertanyaan berikutnya, berapa batu yang diambil oleh Daud waktu membunuh Goliat dari sungai? Nah, ya kan? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ya toh. Yuk kita urunan aja, patungan gimana? Jadi 7. Ya kan? Kenapa kita orang Kristen, kita memperhatikan berapa batu yang membunuh Goliat, tetapi kita lupa berapa batu yang diambil Goliat dari sungai tersebut. Ada prosesnya, ada talenta yang diberikan kepada Tuhan. Kepada Daud. Berapa saudara-saudara? Kalau saudara-saudara tahu. Berapa? Yang benar saya belikan Starbucks. Yang bayar Reward Church. 5 batu.
Ada yang ngomong, bener kan gue, bener kan, tak nggak mau teriak. 5 batu. Ada 5 batu yang diambil oleh Daud untuk membunuh Goliat, ya. Kalau saudara-saudara nggak percaya, coba buka di Samuel. Gak ada yang mau buka, nggak apa-apa, ntar aja. 5 batu, pertanyaannya kenapa 5 batu yang diambil oleh Daud untuk bunuh Goliat? Why? Kenapa dia nggak ambil cukup 1? Apakah imannya nggak kuat? Apakah imannya nggak percaya kepada Tuhan? Itulah orang Kristen kita pada umumnya sekarang, sorry, tapi mungkin tidak ada di sini. Tapi kalau ada, kita bertobatlah. Kita hanya mau melihat mujizatnya saja yang terjadi. Kita mau berdoa kepada Tuhan, berkatnya aja Tuhan yang langsung diberikan kepada saya. Layakkah waktu Daud bunuh Goliat dengan 1 ketapel. Tapi kita nggak menyadari bahwa 5 batu yang diambil oleh Daud untuk membunuh Goliat adalah di mana Goliat punya 5 saudara total, termasuk Goliat sendiri. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Dan 4 daripada saudara Goliat dibunuh juga oleh Daud dan Yonatan. Sehingga waktu saya percaya waktu Daud mengambil batu tersebut 5, dia sudah memikirkan kalau 5-5-nya maju, 1 orang 1 batu. Dia sudah siap dengan talenta itu. Dia tahu dan dia percaya bahwa dia akan melakukan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Amin. Tepuk tangan kek, apa kek. Jangan joget, tepuk tangan boleh, amin boleh, jangan joget ya. Jadi kenapa? Kita itu ada di satu titik jadi orang Kristen. Mau berdoa di sini, langsung terjadi di sini. Saya kenal Cidela lama, tapi tetap saya nggak bisa main keyboard kayak dia. Tetap. Ya, percaya nggak kalau beliau ketemu saya di Surabaya. Ci, besok nggak usah main ya. Saya yang main. Ketawa dia pasti. Ketawa, ya kan? Dan jemaat saya pasti pulang. Saudara-saudara ada di sebuah gereja yang luar biasa. Ya, saudara-saudara masih ingat COVID? Pasti lah. Kita semua kesulitan, betul ya? Bingung, ketakutan, ya, nafas setengah-setengah, ya, mau beli oksigen susah. Ada seorang pengusaha di Surabaya. Pengusaha tersebut Kristen sih katanya. Tapi dia ibadah 1 tahun cuma 2 kali katanya. Waktu Tuhan lahir sama Tuhan bangkit. Udah cukup katanya. Saya sudah ngerti, Tuhan lahir, Tuhan bangkit katanya. Lalu di COVID tersebut, dia diproses oleh Tuhan dalam cerita. Dia kesaksian, dia diproses oleh Tuhan. Dan lagi diproses itu dia gak kenal tuh lagu-lagu Kristen tuh. Ya namanya Kristen orang, dia cuma datang di Natal sama Paskah. Satu hari dia dengar Ibu Gembalamu nyanyi. Apa ya katanya judul lagunya itu, apa? Bapak pegang kayak gitu-gitulah. Jangan dengar saya nyanyi lah, dengar saya khotbah aja, ya. Ya, engkau alasanku hidup ya kalau nggak salah judulnya itu ya. Ya, pokoknya itulah dia bilang. Dia cerita. Nah, ya itulah itu. Ya, itu. Nah, itu. Untung kamu ada di sini ya. Ya, dalam singkat cerita dia bilang sama saya, dia menangis. Dia menangis sejadi-jadinya waktu dia dengar suara itu. Dia putar tiap kali. Lalu dia sadar waktu itu, jadi dia mungkin hutangnya kira-kira waktu itu 5 miliar, 6 miliar lah. Dia bilang, itu saya mikir ya 6 miliar itu kalau dijadiin kuah bakso ya bisa berenang loh. Ya, banyak ya. Terus dia akhirnya dia mulai mengenal Tuhan, dia dengar, dia banyak dengar pujian firman. Satu hari dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku mau melayani engkau, dia bilang gitu. Saya dengarnya juga ini, saya mau melayani engkau Tuhan katanya. Dan Tuhan taruh di hatinya untuk pelayanan. Jadi dia mulai nih melayani dari satu tempat, dari satu rumah sakit ke banyak rumah sakit lainnya. Singkat cerita dia akhirnya pergi sekolah sampai pendalaman Alkitab, sekolah teologi. Hanya karena satu lagu, Engkau Alasanku Hidup. Ya, oleh Pastor Jacqueline Selose. Satu lagu itu. Bapa pegang tanganku, kayak gitulah ya. Ya kayak gitulah. Pokoknya jangan saya nyanyi, dengan saya nge-rap nggak apa-apa atau khotbah, ya. Nah, singkat cerita saya tanya dia, apa yang membuat kamu sampai saya rasanya waktu itu saya dengar padahal dia bilang lagunya itu cuma sepenggal doang waktu itu. Enggak full gitu. Dan waktu dia dengar full, dia itu tidak bisa berkata-kata dan serahkan semuanya. Dan detik itu saudara-saudara bisa bayangin ya, 7 miliar dia bilang kena pinjaman online apa segala macam, hampir
pinjaman online aja hampir 200 juta apa segala macam. Gak bisa bayar uang sekolah, gak bisa makan. Ya mobil udah ditarik semua, rumah tuh udah mau ditarik semuanya. Jadi dia sudah di titik nol, bukan nol, minus. Tapi dia jalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdoa di rumah sakit, di rumah orang, pelayanan tanpa dibayar apapun. Akhirnya satu hari Tuhan izinkan dia untuk sekolah teologi pergi melayani Tuhan. Dari satu gereja ke gereja lain, ke gereja lain. Saudara-saudara tahu gak luar biasa itu apa? Tahu gak mujizatnya itu apa? Hari ini orangnya berdiri di depan saudara-saudara. Saya cuma mau bilang satu. Kalau Tuhan bisa lakukan mujizat di saya, dia juga bisa lakukan mujizat berkat itu di tangan Anda. Amin. Saudara-saudara ada di tempat yang benar. Kenapa saya tulis firman Tuhan itu berkat itu dibangun, bukan langsung diberikan. Karena Tuhan memberikan kita tools, memberikan kita alat. Next slide. Dia memberikan kita senjata. Ya, unlimited blessing. Tuhan bisa memakai apa yang kita anggap biasa untuk melakukan hal ajaib. Asal apa? Asal kita bersedia. Problem daripada kita mau apa enggak? Kalau waktu itu saya enggak muter untuk mendoakan orang satu persatu dari satu tempat, saya tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan. Saya tidak akan pernah merasakan bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya tidak akan pernah merasakan bagaimana Tuhan memulihkan saya. Kalau saudara-saudara tanya saya, Bapak sudah lunas apa belum? Belum. Mau apa? Lunasin? Enggak bisa. Tapi saya percaya Tuhan tetap jaga saya. Saya enggak peduli. Sampai detik ini saya tidak bergoyang kepada Tuhan saya. Saudara-saudara tahu waktu saya nyanyi Engkau Alasanku Hidup. Saya bilang gini sama Tuhan. One day. Saya akan minta Pastor Jacqueline melayani di tempat saya. Dan saya akan dengar dia nyanyi lagu itu. Dan pertama kali kami melakukan ibadah onsite. Ibadah awal tahun saya masih ingat. Yang pertama kali melayani adalah Pastor Jacqueline Selose. Dengan lagu Engkau Alasanku Hidup. Bahkan Tuhan beri yang lebih lagi. Dia bukan saja kasih Pastor Jacqueline melayani di tempat saya. Dia kasih saya melayani di tempat dia. Di rumahnya yang sama, rumah Tuhan. Kalau bukan Tuhan bisa siapa? Tidak ada. Jadi kalau saudara-saudara ngomong saudara-saudara lagi ada masalah. Saya cuma bilang bahwa keterbukaan Anda adalah awal dari para pemulihan. Siapa daripada kita di sini lagi ada pergumulan? Nggak ada. Saya doang ya. Saudara-saudara, nah kita semua punya. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita punya masalah. Tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Saya mau ajak saudara-saudara kenapa hari ini untuk mengingatkan bahwa saya yang ada di sini bisa ada hanya karena Tuhan. Saya sudah gak bisa mampu bayar apa-apa. Mau bayar uang sekolahnya gak mampu. Saya kalau mau makan, saya dari seorang pengusaha yang gak pernah mikirin namanya kekurangan uang. Bangun pagi kerja saya apa? Orang-orang doa, saya main PlayStation. Orang-orang doa bangun pagi, saya main PlayStation. Tapi sekarang saya bangun pagi, anak saya main PlayStation. Tapi saya ajak mereka berdoa. Luar biasa kan Tuhan kan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Setiap pagi saya seperti di alarm, jam 4, 4 bangun berdoa. Tidur lagi sih habis gitu. Gak apa-apa, lumrah kok. Yang penting jangan lupa berdoa. Lumrah ya pastor ya, yang penting kan kuat ya kan. Daripada gak bangun-bangun, pilih mana ayo. Ya kan? Lalu saya sekarang tahu. Ada sesuatu yang Tuhan berikan rancangannya tadi kalau saudara-saudara ingat. Next slide. Ada sebuah refleksi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita yang harus kita punya ya. Berikutnya next. Saya gak akan lama-lama kira-kira 3 jam. Refleksi apa aja yang kita punya? Talenta, kemampuan alami, karunia rohani, keahlian. Saudara-saudara punya apa? Saudara-saudara tahu bagaimana Pastor Dave yang pintar masak. Dia udah berikan berapa kali tuh kesaksian. Talenta enggak? Talenta. Keahlian. Dia mengandalkan talentanya dia. Ya, saya kalau ketemu Pastor Dave itu kalau ngobrol, saudara-saudara ya, sampai Tuhan Yesus datang kita masih ngobrol itu. Saudara-saudara nggak tahu. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ya, masih ngobrol. Yang penting depan ada babi panggang, babi kecap depan kita. Itu yang pertama. Dan kita nggak sadar bahwa kita punya kemampuan alami, karunia rohani dan keahlian. Ada yang ngomong begini, saya nggak bisa apa-apa pastor. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi dia ngomong sama saya di depan saya 1,5 jam nggak berhenti. Itu
Itu kan keahlian dia. Pergi sales kek. Ya kan? Pergi sales kek, pergi apa kek. Ada keahlian yang kita gak sadarin. Tapi keahlian kita kadang kita pakai untuk ngomongin orang. Ya kan? Bangun, gosip. Saudara-saudara bangun ngecek apa? Ngecek apa? Ngecek Saat Teduh atau ngecek Shopee atau ngecek TikTok? Belum check out nih. Anda punya gembala, ibu gembala dan bapak gembala yang luar biasa. Tim-tim pelayan yang luar biasa. Ya, Pastor Jacqueline itu bukan tipe Pastor Dave ya. Pastor Dave dan Pastor Jacqueline dua-duanya sudah melayani di tempat saya. Itu keduanya bukan tipe yang pendeta banyak mau gitu. Enggak, saya ngomong fair kok. Saya ngomong padanya. Yang penting ada sambel. Selesai. Sambel ya pokoknya. Ya. Saya pernah sama beliau, sama Cidela juga, kita melayani di salah satu yang tempat api unggun ya. Ya kan? Itu beliau gak ngapa-ngapain. Dan saya di depan. Saya masih ingat waktu dia mulai ngangap, nyanyi. Bukan yang belakang doang yang nangis, saya juga nangis. Karena kenapa? Karena saya tahu bahwa mujizat Tuhan melewati daripada talenta saya. Ada kemampuan yang dia berikan kepada saya ternyata. Kenapa saya bilang ada kemampuan alami diberikan kepada saya? Lihat, perhatikan baik-baik talenta ini. Saya bisa 7 bahasa saudara-saudara. Saya bisa 7 bahasa. Salah satunya bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ya, di umur saya yang seksi ini. Umur seksi itu seket siji. Artinya mau 51. Ya, bahasa Jawa itu seket siji. Dan ada talenta yang ternyata saya tahu, saya ini waktu umur 22 saya sudah berbicara di depan hampir 21 negara. Jadi saya ngerasa, dulu saya hebat ya, hebat. Orang-orang kalau mau ngomong di depan kadang ada grogi, betul ya? Saya gak ada takut-takutnya, malah saya malu-maluin diri saya sendiri, bodoh amat. Nah saya tidak pernah tahu bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada saya waktu itu adalah talenta untuk menyampaikan salah satunya kehebatan Tuhan yang luar biasa. Saya gak pernah tahu loh, saya gak tahu. Jadi saya datang, saya doain orang, ya kadang diundang untuk firman, kesaksian, saya datang. Saya datang. Saudara-saudara tahu gak? Kalau kita menyiram tanaman, yang basah duluan apanya? Hah? Daunnya ya Bu ya. Apanya? Daun Bu. Salah Bu, gak dapet Starbucks. Yang basah duluan tuh selangnya. Emang nyiramnya pakai apa coba? Kalau pakai gayung duluan yang basah saudara-saudara. Jadi kalau Anda berdoa memberkati orang, yang basah duluan oleh berkatnya itu siapa? Kita. Makanya jangan menolak untuk mendoakan orang. Kadang kalau orang lagi sedih, tanya, aku doain ya. Yuk kita doa sama-sama. Kadang manusia itu lebih perlu doa kok. Ya, lebih perlu doa, lebih perlu support. Ya kan? Jangan saudara-saudara yang suami istri, saya tahu bagaimana saudara-saudara istri, ibu-ibu, nggak ada yang mau istri di sini ya. Ibu-ibu kalau bangun pagi, lihat suami kan, kok kayak gini ya. Kemarin malam di drakor nggak kayak gini bentuknya. Langsing, tinggi, putih. Ini kok kayak lebar kiri, lebar kanan. Terus sound system dari kemarin malam, keluar itu sound system stereo. Ya kan? Kita belum bersyukur, belum pagi, belum berdoa, kita sudah ngomong kayak gitu kadang di dalam hati. Ayo ngaku ya. Buat suami-suami yang kalau udah lihat istri yang sudah melahirkan anak buat kita, begitu lihat sesuatu yang indah lewat, ya kan? Kacamata di sini, mata di sini. Ya kan? Kita lupa. Akhirnya apa? Talenta-talenta yang Tuhan berikan kita buang begitu saja. Kita lempas begitu saja. Coba saudara-saudara datang ke sini, biarpun saudara-saudara gak kenal satu sama lain. Lihat ada yang sedih, gak usah panjang-panjang, saya doakan ya, ibu jangan bersedih, ibu kuat. Itu support loh. Saya ketemu loh, dulu waktu saya lagi sulit, orang tiba-tiba datang ke saya. Pak, yang kuat ya selalu, saya gak tahu kenapa, tapi saya kepengen bilang sama Bapak, itu bukan 1-2 orang. 3-4 orang saya ketemu, saya sampai mikir gini, apakah muka saya sesusah itu ya? Saya mikir gitu loh. Jangan-jangan muka saya ini sesulit itu ya kelihatannya gitu ya. Tapi terakhir saya menyadari, ternyata Tuhan itu menguatkan saya dengan berbagai cara. Saudara-saudara tahu, saya itu minum obat tidur 17 biji.
tablet obat tidur lelap. Tahu apa yang terjadi sama saya? Tahu? Ya tidurlah. Gak mati. Tujuan saya mau bunuh diri. 17 obat saya minum. Gak mati saudara, tidur. Saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya minum obat ini. Kalau Tuhan tidak melunasi hutang saya. Jagoan gak saya? Saya ngancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak melunasi hutang saya. Paling sedikit Tuhan kirim orang supaya Tuhan bisa melunasi hutang saya bilang. Saya minum obat tidur. Akhirnya tidur saya. Mimpi pun enggak. Besok paginya saya bangun karena ada pelayanan. Bayangin. Orang yang bunuh diri besok pagi ada pelayanan. Saya besoknya pelayanan konseling apa tau gak? Konseling orang narkoba. Gak ironis gak hidup saya itu. Saya duduk sama dia, saya ngobrol. Kamu jangan minum obat lagi padahal saya berminum obat tidur saudara. Ya. Lalu lagi ngobrol tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang di belakang saya. Pak permisi saya minta boleh bangkunya untuk duduk. Silakan Pak saya bilang. Dia duduk di sana karena tidak ada bangku lain. Singkat cerita dia dengerin saya konseling. Tiba-tiba dia turunin kacamatanya karena dia udah umur. Pak, Bapak Kristen ya. Dalam hati saya gini, emang ada Tuhan Yesus namanya di agama lain gitu ya kan? Iya Pak, saya Kristen. Dan mulai hari itu sampai saya sekolah teologi, dia yang menguatkan saya dan mengajarkan saya tentang firman. Itu waktu saya minta Tuhan untuk mengirimkan orang menguatkan saya. Dia kirimkan seseorang supaya saya tahu tentang firman Tuhan. Luar biasa gak? Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dia gak kirimin orang itu untuk melunasi hutang saya. Kenapa? Karena ternyata orang itu juga punya hutang banyak. Jadi kita malam kalau duduk ya di tempat restoran yang sudah tutup. Kita ngobrolin dia. Saya bilang, kok gimana hutang kita gak usah dipikirin. Masa kamu suruh Tuhan yang lunasin padahal kamu yang minjem katanya. Enak men hidupmu itu katanya gitu loh. Kalau orang Surabaya logatnya gitu. Saya mikir iya juga ya. Minta pengampunan sama dia. Makanya saya bilang berkat itu dibangun. Dibangun dasar dari apa? Dari pengampunan dulu. Anda minta dulu pengampunan kepada Tuhan. Bersyukur dulu dengan apa yang Anda punya. Jangan datang ke gereja hanya untuk minta berkat. Jangan hanya datang ke gereja ketemu Pastor Jacqueline atau ketemu Pastor Dave, ketemu siapapun. Tolong doakan saya Pastor, nanti pulang saya hutang lunas. Saudara-saudara, tujuan kita ke gereja mencari muka Tuhan bukan untuk meminta berkat. Karena kasih dan karunia Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya terjadi di hari Minggu, tapi terjadi dari hari Senin sampai hari Minggu. Dia tidak pernah berhenti, amin. Jadi saudara-saudara datang ke sini untuk mencari kerinduan hati Anda dengan saudara, dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang kalau Daud waktu bunuh Goliat, jangan saudara-saudara hanya lihat dengan satu batunya. Lihat 5 batu yang diambil. Kenapa diambil 5 batu? Jadilah orang Kristen yang seperti itu. Yang mengerti proses Tuhan. Bukan hanya melihat mujizat Tuhan. Kalau saya waktu itu tidak diproses Tuhan, saya tidak akan pernah bisa bercerita buat saudara mujizat Tuhan. Amin. Saya nggak tahu. Saya nggak bakal ketemu nih orang-orang yang luar biasa. Saya cuma bisa lihat Cidela dari mana? Dari itu. YouTube. Lain nggak ada. Hari ini saya diundang berdiri di sini. Bukan karena saya hebat. Tapi karena Tuhan yang hebat. Tepuk tangan buat dia yang luar biasa. Saya mau ingatkan saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya pergumulan, masalah apapun, pasti selesai. Amin, pasti. Karena saudara-saudara punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nggak ada itu, nggak ada, pasti. Ini sisa berapa menit? 90 menit katanya. Oh, tenang saudara, tenang. Masih sisa 9 menit. Dan yang kedua, peluang. Koneksi, pintu yang terbuka, momen singkat yang kalau diambilkan. Ini penting saudara-saudara. Koneksi itu bukan koneksi kenalan. Koneksi karena ilahi. Mungkin aja waktu saya ngundang Pastor Jacqueline nolak. Bisa gak? Bisa. Jadwalnya penuh. Tapi karena koneksi ilahi Tuhan izinkan dia. Datang melayani saya. Saya jadi kenal beliau. Saya meminta Pastor Dave melayani tempat kami. Dia bisa. Akhirnya terjadi koneksi. Ada koneksi ilahi. Koneksi itu dipakai. Jadi saudara-saudara kalau di dalam satu gereja, jangan cuma sekedar datang terus pulang. Bersekutulah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kuat di dalam gereja ini, bertumbuh.
Jadi satu badan yang kuat. Bukan sekedar, oh saya datang karena mau lihat Pastor Jacqueline dan Pastor Dave. Saya datang karena mau lihat worship leadernya. Saya datang karena mau lihat Pastor Abraham Daniel. Gak mungkin juga itu kayaknya sih. Ya. Saya mau saudara-saudara datang karena saudara-saudara rindu akan hadirat Tuhan. Rindu akan hati Tuhan. Bukan rindu karena mujizat Tuhan. Karena kita sudah terima mujizat setiap hari. Amin. Coba lihat. Coba lihat kita di sini. Berapa banyak daripada kita yang hari ini masih bisa makan, masih bisa bernafas, masih bisa memakai baju, masih bisa melihat anak istri kita mungkin, masih bisa melihat saudara-saudara kita. Itu mujizat gak? Mujizat. Amin. Mujizat loh. Saya tuh ngelihat teman saya tuh kemarin. Teman saya ke gereja satu minggu ke gereja 3 kali. Satu hari Minggu tok 3 kali. Dia sama saya senang, dengerin firman tuh senang. Tiba-tiba Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia. Di situ saya belajar satu hal. Ada sebuah momen singkat yang kalau kita abaikan itu bisa hilang, saudara-saudara. Amin. Tuhan kadang-kadang kasih momen itu saudara-saudara untuk berkumpul bersama-sama. Dan yang paling penting ini, pintu yang terbuka. Kita tahu firman Tuhan katakan, satu pintu tertutup dia akan buka lagi. Betul ya? Satu pintu tertutup dia akan terbuka lagi. Amin. Tapi saya tanya begini. Satu pintu yang tertutup lalu dibukakan pintu lagi. Adakah firman Tuhan yang berkata masuklah ke dalam? Tidak ada. Engkau sendiri yang harus mengambil momen itu dengan talentamu. Tuhan bukakan kesempatan masuk ke dalam melangkah. Kalau gagal Tuhan bukakan satu lagi. Yang gagal ini gimana? Ini proses. Bukakan satu pintu masuk lagi. Kalau hari ini saya belajar keyboard dengan Cidela, saya pencet salah, pasti Cidela ngomong bukan yang ini, tapi yang ini. Cuman kalau saya berulang-ulang salah ya paling dikaplok aja. Dan kita layaknya seperti itu yang kalau kita masuk jangan bersungut. Layaknya seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu kesasar karena apa? Bersungut-sungut, lebih enggak. Ya. Jadi ada satu koneksi, pintu yang terbuka, momen singkat, semuanya. Itu tolong penting untuk diingat. Dan yang ketiga, sisa berapa menit? Oh masih lama saudara, masih 1 jam. Orang-orang di sekitar kita, dukungan, mentor, komunitas yang kecil. Saudara-saudara sudah punya loh di Reward Church. Tepuk tangan dulu buat Reward Church ya kan. Mentor sudah ada, komunitas sudah ada, dukungan sudah ada. Kurang apa? Kurang satu yang paling penting. Semoga gak ada. Hati. Karena kenapa? Mentor Anda, komunitas Anda gak ngerti hati Anda kayak apa. Anda boleh ngangkat tangan lagi praise and worship. But you don't have your heart in here. Kamu gak punya hatimu di sini. Kita gak ada yang tahu. Kita gak penting tanganmu mengangkat. Tapi kita penting hatimu kepada Tuhan. Amin. Itu yang harusnya luar biasa. Next. Saudara-saudara, di Ulangan 8 ayat 15 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan apa? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kekayaan yang dimaksud di sini bukan uang. Kekayaan itu banyak kalau dalam arti Tuhan. Berkat yang dipegang itu banyak. Kesehatan, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan akan beri. Makanya dikatakan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya. Dan saya mau saudara-saudara seperti ini. Kalau satu hari saudara-saudara mungkin sudah umur dan mungkin kita tidak lagi punya kekuatan untuk katakan apa ya, katakan Tuhan aku ini kok sepertinya sudah gak ada kekuatan dan gak mampu untuk memuji Engkau. Saya mau saudara-saudara untuk ingat ini. Ingat satu hal ini. Next slide. Saya mau saudara-saudara ingat satu hal ini. Tuhan itu tidak selalu memberikan sebuah istana. Tetapi dia selalu menyediakan batu bata dan tangan yang kuat untuk membangunnya. Saudara-saudara mungkin boleh punya masalah. Saudara-saudara mungkin boleh punya problem. Tapi saya percaya bahwa tangan Tuhan yang akan turun sendiri menyediakan batu
kekuatan semuanya untuk bangun istana. Amin. Dan saya percaya bahwa semua itu pasti akan terjadi di tempat ini. Amin. Saya boleh minta tolong praise and worship naik ke atas, sudah sisa 3 menit. Ya, saudara-saudara, saya harap saudara-saudara rindu. Saya tadi lihat di sini ya, saya sudah deg-degan pastor. Saya berharap ya Pak Jeffrey tadi tempatnya jangan lebih tinggi dari saya mimbarnya. Karena saya takut kalau mimbar lebih tinggi dari saya kayak ngomong sendiri. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, sebelum saya tutup dalam doa, saya tadi ada minta dari tim PAW untuk nyanyi sebuah lagu penutup, yaitu Terhubung ya. Terhubung, dan kita sama-sama biar bawa hati kita hari ini pagi ini untuk sama-sama terhubung. Ya, sekali lagi terima kasih, dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang hari ini lagi ada pergumulan, lihatlah saya. Ingatlah saya adalah bukti daripada otentik Tuhan itu melakukan hal mujizat. Ya, banyak hal mujizat yang saya tidak bisa ceritakan, tapi saya ceritakan di ibadah kedua dan ibadah ketiga. Ya, jadi kalau saudara-saudara mau datang ya terpaksa ke ibadah kedua dan ibadah ketiga. Dan Tuhan itu luar biasa. Silakan, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kasih, terima kasih. Denganmu, terima kasih. Melekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, terhubung denganmu. Terima kasih ya Bapak. Selalu melekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini tidak akan pernah sia-sia bagi kami yang berharap kepada Engkau. Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu mengangkat kami. Kami tidak akan pernah menjadi ekor, tapi kami selalu jadi kepala ya Bapak. Hamba berdoa Bapak untuk Reward Church. Hamba minta kuasa dan otoritas Bapak pagi ini Bapak. Hamba berdoa Bapak untuk setiap daripada kami yang ada di sini. Untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, setiap jemaat yang ada, baik onsite maupun live. Setiap para pelayan Tuhan, setiap para pastor yang ada di sini. Kami percaya semuanya Bapak, Engkau sendiri Bapak yang akan menjaga mereka. Membawa mereka ke urapan yang baru ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Segala hormat pujian kembali hanya kepada Engkau Bapak. Tuhan kami Yesus Kristus yang ditinggikan, yang dimuliakan Bapak. Di dalam nama-Mu Bapak kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. baik, puji Tuhan, kita semua diberkati akan kebenaran firman Kristus. Amin. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita yang berharap dan punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman ibadah KKR Wanita, Woman of Revival, tanggal hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 akan dilayani langsung oleh Pastor Jacqueline Seluse. Ibadah hari Minggu kami seperti biasa ada 3 kali. Ibadah pertama jam 11, ibadah kedua nanti jam 2 siang, ibadah ketiga revive untuk umum tapi lebih banyak anak mudanya yang datang. Itu jam 4 sore. Nanti akan dilayani oleh, tetap hari ini akan dilayani oleh Pastor Abraham Daniel. Baik, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bisa melalui QRIS, bisa melalui ada mesin edisi, ada amplop
yang tadi sudah Bapak Ibu terima waktu Bapak Ibu masuk. Bisa juga lewat amplop, lewat kris, atau lewat mesin edisi. Mari sebelum kita memberi persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita mau bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau kesempatan yang baru terus Tuhan kasih masih buat kami. Sampai dengan hari ini kami masih menikmati kebaikan, menikmati hadirat-Mu. Sebentar kami akan menabur, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap kami yang menabur Tuhan pasti memberkati. Baik itu usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan pasti buat berhasil, bahkan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Mari saya undang kita semua untuk bangkit lagi. Atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Yesus kekuatan kita. Amin.
Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini, yang diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Pertama-tama kami dari keluarga besar Reward Church ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Abraham Daniel yang telah menyediakan waktunya dan telah memberkati kami dengan firman-Nya dan powerful message. Boleh tepuk tangan saudara-saudara. Next time kami undang lagi ya Pastor. Jangan kapok, tetap semangat, selalu melayani di Reward Church. Dan kalau Bapak dan keluarga sedang liburan atau sedang bisnis trip ke Jakarta, jangan lupa selalu datang ke dua gereja saja. Yang pertama gereja Pastor David Opendus dan yang kedua Pastor Jacqueline Celeste. Amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita arahkan tangan kita ke Pastor Abraham Daniel. Bapak terima kasih
karena Engkau telah menyampaikan firman-Mu lewat hambanya Pastor Abraham Daniel. Kami percaya firman-Mu tidak ada sia-sia. Firman-Mu akan tumbuh, akan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakailah Pastor Abraham Daniel lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa baru, untuk melakukan terobosan-terobosan baru ya Tuhan. Biarlah Pastor Daniel dan keluarganya selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah usahanya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah Pastor Daniel dan seisi keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan akan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Happy